berubah menjadi bongkahan emas, friend. Dan benar, sejak itu mereka dinyatakan hilang. Hello friend, hari ini kita akan bahas kota-kota gaib yang punya banyak cerita. Di antara lain, dari kota-kota gaib ini selalu ada yang memesan mobil mewah. So, jangan ngelamun dulu, buktiin kalau kalian bukan penakut. Wentira konon adalah tempat kerajaan jin terbesar yang terletak di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara di antara kota Palu dan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah. Menurut cerita yang beredar, di sanalah 7 panglima perang yang masing-masing memiliki bala tentara yang banyak hingga bisa menutupi seluruh lautan Indonesia. Ada juga yang menganggap bahwa Wentira merupakan warisan dari benua Atlantis yang hilang. Menurut penduduk yang bisa melihat alam gaib, kehidupan di Wentira benar-benar megah, layaknya kerajaan yang maju dengan aneka bangunan dilapisi emas. Tapi kalau kita ketemu dan melihat kerajaan tersebut, jangan sekali-sekali mengambil emas yang ada di sana kalau nyawa tidak mau menjadi taruhannya. Penampilan fisik penduduk Wentira sama saja seperti orang biasa, tapi mereka nggak punya garis tengah di bibir atau kayak lakukan di sini, friend. Menurut salah seorang warga Palu yang pernah masuk ke Wentira, jadi ada 9 penjaga dari bangsa jin yang nggak segan-segan menyerang siapapun yang mengganggu wilayah tersebut. Di sepanjang jalan terjal menuju kawasan tersebut, berjajar rumah-rumah berwarna kuning. Juga ada warga yang tinggal di sekitar hutan itu mengaku pernah melihat dan bertemu warga Wentira dan memakai pakaian serba kuning. Tokoh adat setempat melarang pengunjung memakai baju kuning ketika datang ke sana. Gak main-main, siapapun yang melanggarnya atau memakai baju kuning ke Wentira bisa-bisa hilang selamanya karena masuk ke kerajaan gaib Wentira. Ini mirip-mirip sama pantai selatan ya, yang katanya kita nggak boleh pakai baju hijau karena bisa keseret ombak dan lain sebagainya. Nah, nanti gue juga akan bahas soal pantai selatan. Anyway, balik lagi ke Wentira. Ada juga kabar yang menghebohkan. Jadi, seorang mahasiswi Palu yang bernama Lin Vita, berusia 22 tahun, warga desa Sidera, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, yang diduga telah menikah dengan penghuni Wentira. Beredarnya kabar ini langsung menghebohkan warga kecamatan Sigi, Biromaru. Warga sekitar percaya karena sampai seminggu lamanya Lin Vita, gadis cantik di desa, gak pulang-pulang ke rumahnya. Semua cara udah dilakuin, termasuk nelponin nomor telepon Sangga di sini yang gak aktif. Pengakuan dari orang tua Lin Vita. Setelah beberapa minggu lamanya, Lin Vita akhirnya ditemukan dan dia pulang ke rumahnya. Tapi orang tua dari Lin Vita mengaku bahwa anaknya ini berperilaku aneh, friend. Kayak nggak seperti biasanya. Sikap dan perkataannya ini kayak berubah, termasuk bicara dan gaya bahasanya. Sangat banyak cerita rakyat tentang misteri kota Wentira. Menurut beberapa saksi yang mengaku pernah masuk ke Wentira, kota Wentira dipenuhi dengan gedung-gedung mewah yang bertingkat. Mobil-mobil semuanya mewah dan fasilitas yang ada di sana itu nggak bisa kita temuin di dunia nyata. Kejadian lain dari pengakuan warga sekitar adalah seringnya datang kiriman mobil-mobil mewah dari beberapa kota ke alamat Wentira. Tapi nggak ada seorang pun yang mengaku bahwa mereka memesan mobil tersebut. Bahkan ada cerita datang kiriman mobil mewah ke daerah Wentira. Pemesannya adalah pria tua tanpa ada keanehan. Menurut sales perusahaan mobil tersebut, ternyata tempat yang mereka datangi hanyalah hutan yang lebat. Kota mewah dengan penduduk yang sangat sejahtera itu berada di Provinsi Kalimantan Barat. Tepatnya di Kabupaten Ketapang, atau sekitar 30 menit melalui jalur udara dari Bandara Supadio Kota Pontianak. Masyarakat Ketapang biasa menyebut wilayah itu dengan nama Padang 12. Konon bagi mereka yang pernah melihat kota itu, wilayah ini tampak lebih bersih dan indah
Rumah mewah dan kendaraan seperti Ferrari, Rolls-Royce, Harley Davidson menjadi pemandangan yang biasa melintas di kota ini. Bahkan pesawat pribadi maupun kapal pesiar juga dimiliki oleh penduduknya. Namun, ini adalah kota gaib yang berada di Ketapang. Tidak semua mata manusia dapat melihatnya. Bagi orang awam, wilayah yang terletak di antara kecamatan Kendawang dan Pesaguan ini hanya tanah kosong seluas 12 km. Itulah alasan mengapa daerah ini disebut Padang 12. Masyarakat Ketapang menyebut penduduk Padang 12 dengan sebutan orang kebenaran. Sosoknya tidak berbeda dengan wujud manusia biasa. Hanya saja lagi-lagi mereka tidak memiliki garis tengah di hidung. Mereka tidak memiliki garis tengah di bibir atau ya seperti lekukan yang... Masyarakat Ketapang mempercayai bahwa orang kebenaran atau biasa juga disebut orang limun ini adalah golongan manusia suci yang jujur dan taat beribadah. Juga ada yang beranggapan bahwa mereka ini adalah jin muslim yang udah ribuan tahun menempati wilayah itu. Dari cerita-cerita masyarakat Ketapang, ada seorang bidan yang tinggal di daerah Pesaguan dijemput orang dari Padang 12 untuk membantu proses kelahiran di Padang 12. Tapi bidan ini tidak mengetahui bahwa yang menjemputnya ini adalah orang kebenaran dan dia akan menuju lokasi Padang 12. Setelah selesai, bidan tersebut hanya dibayar dengan 2 potong kunyit. Tanpa masalah, bidan pun minta diantar pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, dari 2 potong kunyit yang diberikan keluarga misterius tersebut berubah menjadi bongkahan emas Fred. Dari situ, sang bidan baru menyadari bahwa yang dia tolong itu adalah penduduk Padang 12. Seorang warga dari Kendawangan mengaku pernah memboncengi seorang nenek-nenek yang minta tumpangan ke arah Padang 12. Nah, ketika di perjalanan, seorang warga ini mengajak ngobrol sang nenek-nenek tersebut. Tapi ketika diajak ngobrol, tiba-tiba sang nenek tersebut menghilang. Dan ketika seorang warga ini menengok ke jok belakang, hanya ada sebuah kunyit. Sampai di Ketapang, seorang warga ini langsung membuang kunyit tersebut. Pada malam harinya, dia bermimpi bertemu dengan nenek-nenek tersebut. Dan sang nenek berkata, "Cu, kenapa kunyitnya kau buang? Padahal itu hadiah dari nenek untuk cucu. Asal cucu tahu, kunyit itu adalah emas, cu." Ada juga cerita dari seorang sales perusahaan mobil yang mengatakan pernah ada pesanan beberapa mobil ke alamat Padang 12. Ketika sales itu survei ke lokasi, dia bilang bahwa tempat tersebut megah dan bersih. Dan setelah mobil-mobil pesanan dibayar lunas, mobil-mobil itu pun dikirim ke lokasi. Tapi anehnya, ketika dikirim, lokasi itu hanyalah padang rumput yang luas. Ketika sales dan teman-temannya ini kebingungan, dia menemukan seorang warga yang tinggal di sekitar Padang 12. Warga ini cerita, memang sering ada kejadian seperti ini dan menyuruhnya untuk meninggalkan mobil-mobil pesanan tersebut di lokasi Padang 12. Aneh juga ya, yang pakai siapa cuy? Jangan-jangan kuncinya? Ada satu cerita lagi yang membuat kota Padang 12 ini semakin mistis. Ada cerita dari seorang raja dangdut Rhoma Irama yang pernah diundang manggung ke Padang 12. Jadi Rhoma Irama ini kabarnya secara mengejutkan mengaku sudah 2 kali diundang manggung di Ketapang. Tapi semua warga Ketapang bilang kalau Rhoma Irama baru pertama kalinya diundang manggung di Ketapang. Katanya Rhoma Irama juga sempat bilang kalau seingatnya Ketapang yang pertama kali dilihatnya saat manggung itu sangat megah. Jadi kayak dia manggung pertama kali itu dia ngelihat Ketapang itu megah banget. Ketika yang kedua kali, loh kok beda? Ini dulu nggak kayak gini nih Ketapang. Sedangkan warga Ketapang itu bilang, Rhoma Irama baru pertama kali manggung di sini. Tapi seingat Rhoma Irama sudah 2 kali dan kotanya benar-benar berubah. Bisa jadi yang pertama kali itu Rhoma Irama manggung di Padang 12. So penduduk Padang 12 juga mungkin suka dangdut dan mengundang Rhoma Irama. Kisah tersebut tentu menjadi cerita mistis yang sangat cepat beredar ke masyarakat setempat maupun masyarakat Kalimantan.
Kendal adalah kawasan jalur pantura yang seringkali mendapatkan julukan kota mistis karena adanya makam Kemangi. Konon, katanya makam ini adalah kawasan kota gaib. Karena masyarakat seringkali mendapati keanehan-keanehan yang terjadi di kawasan ini. Ada juga kejadian yang cukup aneh dan mengerikan. Sepasang suami istri yang ingin membuktikan keberadaan adanya kota hantu di makam Kemangi dengan nekat mengunjungi area makam Kemangi. Ketika sudah dekat sama lokasi, mereka berniat untuk bertanya kepada seseorang. Dan gak disangka-sangka udah ada 3 orang anak kecil di belakangnya. Dan mereka menyangka bahwa 3 anak kecil ini adalah anak-anak dari sekitaran makam Kemangi. Pasangan ini pun langsung bertanya mengenai keberadaan atau lokasi makam tersebut. Yang dimana selanjutnya anak-anak ini menunjukkan lokasi dari makam Kemangi. Tapi yang sangat ganjil adalah anak-anak ini menceritakan bahwa ada kota yang sangat indah dan megah yang ada di makam tersebut. Setelah anak-anak itu menghilang dan sepasang suami istri ini sampai di makam tersebut, mereka melihat ketiga anak itu lagi yang sedang bermain di tengah sawah, tepat di mana makam Kemangi berada. Sebelumnya mereka juga sudah punya perasaan yang aneh karena ada banyak orang yang tiba-tiba menghilang setelah mereka temui. Tapi mereka tetap nekat untuk masuk ke kawasan makam itu. Dan benar, sejak itu mereka dinyatakan hilang karena tidak menemukan jalan pulang setelah berada di makam tersebut. Kalau soal ini, gue punya pendapat bahwa kalau memang si pasangan ini hilang, siapa yang ceritain cerita tersebut? Kecuali mereka sebelum menghilang ngobrol dulu sama salah seorang warga dan menceritakan adegan-adegan seperti mereka bertanya pada anak kecil dan cara mereka masuk tadi. Dan setelah itu baru warga ini cerita ke internet atau kabarnya meluas kemana-mana. Semua balik lagi ke kalian. Menurut kalian gimana? Kalian bisa komen di bawah. Kita lanjut lagi. Ada juga kejadian seorang supir dealer mobil yang mengantarkan pesanan mobil ke daerah tersebut. Anehnya, supir tersebut tidak pernah kembali lagi setelah mengantarkan mobil ke rumah anak kepala desa. Jadi ternyata yang memesan mobil ini adalah anak kepala desa. Lalu pihak keluarga sang supir datang ke rumah kepala desa dan menanyakan hal tersebut. Ternyata anak kepala desa yang memesan mobil tersebut sudah meninggal. Lalu masyarakat sekitar pun mencari juru kunci untuk menemukan keberadaan sang supir tersebut. Juru kunci itu mengatakan bahwa supir ini memang benar mengantarkan pesanan ke kota gaib makam Kemangi. Mungkin kalian sudah sering mendengar kota Saranjana. Kota yang diyakini sebagai kota gaib ini berada di Indonesia, tepatnya di Kalimantan. Warga sekitar sudah puluhan tahun mendengar tentang kisah kota yang disebut-sebut sebagai kota modern itu. Beberapa musisi papan atas Indonesia juga dikabarkan pernah mengalami kejadian mistis. Beberapa orang juga menyebutkan bahwa di sana terdapat bangunan-bangunan mewah, gedung-gedung yang tinggi, mobil-mobil yang mewah, dan lain sebagainya. Dari cerita yang beredar, katanya penduduk Saranjana ini lebih cantik dan lebih tampan, friend. Tapi semua itu hanyalah gaib, karena kota Saranjana yang sebenarnya adalah sebuah bukit yang ditumbuhi pepohonan yang langsung bersebelahan dengan laut. Saat ini nama kota Saranjana tidak ada di dalam peta. Tapi di tahun 1845, seorang naturalis asal Jerman, Salomon Muller, membuat peta berjudul Kart van de Kus en die Nederlanden van Banjarmasin behorende tot de reize in het Zuidelijke gedeelte van Borneo. Yang artinya peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo. Sepanjang itu, friend. Artinya sependek itu, oke. Peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo yang menggambarkan sebuah wilayah bernama Tanjung Huk Saranjana. Sumber lain yang menjelaskan tentang Saranjana adalah Peter Johannes Veith dalam Arbeidskundig en Statistic Woordenboek van der Land in die Bewet naar die jongste en beste Briggen. Oke, jadi ini adalah sebuah buku atau kamus. Nah, kamus ini diterbitkan di Amsterdam oleh Van Kempen tahun 1869
yang menyebutkan bahwa Saranjana adalah tanjung di sisi selatan pulau laut di Tenggara, Kalimantan. Tapi ini tahun 1800-an ya. Bisa jadi ini adalah kota yang hilang. Seperti Lemurian, Atlantis. Mungkin memang Saranjana pernah ada tapi menghilang dan menjadi kota gaib. Atau mungkin itu hanya sebuah mitos. Kalian bisa komen di bawah. Menurut kalian gimana? So, kita lanjut lagi. Saranjana ini terkenal karena keangkerannya. Orang-orang yang tiba-tiba menghilang di sekitar pulau tersebut dipercayai pergi ke kota Saranjana. Banyak yang percaya bahwa Saranjana adalah kerajaan atau kota besar di alam gaib. Ini mungkin cerita yang paling sering beredar dan didengar oleh masyarakat tentang Saranjana. Disebutkan pada 1980-an, ada pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat berat pesanan dari Jakarta. Jadi semua alat berat yang harganya mahal ini dipesan seseorang dengan alamat kota Saranjana dan telah dibayar lunas. Padahal kota Saranjana ini di alam nyata secara administratif gak ada di Kabupaten Kota Baru. Dan masalahnya alat berat ini udah dibayar, friend. So siapa yang bayar? Kabar yang beredar dari mereka yang pernah masuk ke kota itu, kotanya sangat maju, gedung-gedung dan rumah-rumah yang megah. Jadi dari cerita yang beredar, buah-buah di kota Saranjana besarnya berkali-kali lipat dari di alam nyata. Jenis buahnya sama dengan alam nyata, tapi ukurannya yang raksasa, friend. Nah, tapi kalau buah ini dibawa ke alam nyata, ukurannya berubah menjadi ukuran normal. Sama seperti kota gaib lainnya, ada juga cerita mobil-mobil mewah pesanan warga Saranjana. Tapi perusahaan mobil tersebut tidak mengetahui tempat dari pemesannya tersebut. Nah, ini juga agak membingungkan ya. Gue juga nggak tahu ini benar atau enggak. Karena kalau memang ada seseorang yang memesan mobil ke kota Saranjana, pastikan perusahaan mobil ini udah tahu alamat tersebut. Tapi yang ngebingungin adalah, ya mungkin ceritanya sama seperti kota-kota gaib lainnya. Ketika perusahaan mobil mewah tersebut mengirim mobil ke kota Saranjana, ternyata tidak ada yang mengaku telah membelinya. Dan katanya mobil itu juga sudah dibayar lunas. Tapi yang menarik adalah nasib dari mobil-mobil mewah tersebut. Siapa yang memakainya? Nah, kalian bisa komen di bawah. Imajinasi kalian, perkiraan kalian, boleh seaneh apapun, kira-kira siapa yang memakai mobil-mobil mewah itu ketika mobil itu diantar dan tidak ada yang namanya kota Saranjana. Itu dia, friend, cerita tentang kota-kota gaib yang memiliki keanehan-keanehan. Dan yang unik adalah ada satu cerita yang sama dari kota-kota gaib tadi, yaitu selalu ada yang memesan mobil mewah ke kota-kota gaib tersebut. Menurut kalian gimana? Apakah ada seseorang yang benar-benar memesan mobil? Atau justru penduduk kota-kota gaib tersebut yang memesan mobil? Yang aneh adalah mobil-mobil tersebut lunas dibayarkan. Pertanyaannya, siapa yang membayar ini? Dari beberapa data yang dikumpulin sama tim Grey Nation, gue juga melihat ada beberapa kejanggalan. So, gue gak mau bilang kalian harus percaya 100%. Semua kembali ke kalian. Apakah cerita-cerita tadi benar-benar terjadi? Atau hanya mitos masyarakat yang berkembang dari mulut ke mulut? Pokoknya kalian bisa komen apapun pendapat kalian tentang kota-kota gaib tadi. Itu aja video dari segmen penakut tentang kota-kota gaib yang ada di Indonesia. Makasih udah nonton dan jangan jadi penakut. Halo Pak, malam Pak. Ya Pak, saya pesan Lamborghini Huracan ke daerah. Siapa yang bilang kalian penakut? Jangan jadi penakut. Pause dulu kan, gue capek. Yuk semangat, Grey Nation, here and now. Kalian bisa coba pegang lekukan di sini, friend. Itu enak banget kalau dipegang. So, ini nanti dikat aja nggak enak.